Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Istianda, NPM D1D0 2007, Prodi Ilmu Administrasi Publik kelas A Universitas Bengkulu. Alhamdulillah, kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk membawakan pidato singkat mengenai pendidikan di masa pandemi. Yang terhormat Bapak, Ibu, beserta teman-teman sekalian yang menyaksikan pidato ini melalui tayangan virtual. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat menyaksikan pidato singkat tentang pendidikan di masa pandemi ini. Semoga kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Tidak lupa pula, salawat beriring salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, penuh dengan kecanggihan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya Robbal 'Alamin. Teman-teman, pada saat ini negeri kita sedang diguncang cobaan besar, yakni virus corona atau yang lebih dikenal dengan sebutan COVID-19. COVID-19 merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu. Virus ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh wilayah, termasuk Indonesia. Hampir seluruh belahan dunia memberlakukan lockdown guna untuk mencegah penularan virus corona yang sedang merebak jauh di seluruh dunia. Kini, seluruh belahan bumi melakukan aktivitasnya secara online atau di rumah saja, seperti bekerja, belajar, dan seluruh aktivitas lainnya. Virus ini sangat berbahaya, terutama bagi kalangan lansia atau orang-orang yang mempunyai riwayat penyakit lainnya. Virus ini telah banyak sekali memakan korban, bahkan telah ratusan jiwa tidak bisa diselamatkan akibat virus yang mematikan ini. Virus corona ini muncul di Indonesia sejak Maret 2020. Virus ini bukan hanya membawa dampak buruk bagi kesehatan Indonesia, tetapi juga memberi dampak yang buruk terhadap ekonomi, sosial bermasyarakat, dan juga pendidikan yang ada di Indonesia. Pada saat ini, telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan sistem pembelajaran di tengah-tengah pandemi yang sedang semarak ini. Salah satunya yaitu dengan menetapkan kebijakan pembelajaran online atau daring, baik bagi kalangan SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Hal ini sungguh bukanlah perkara yang mudah bagi seorang pelajar, terutama mahasiswa yang harus bertransformasi dari sistem pembelajaran konvensional atau tatap muka ke sistem pembelajaran online atau daring. Sistem pembelajaran online ini pun dilakukan secara mendadak tanpa ada persiapan apapun dikarenakan virus yang mematikan ini. Namun, pembelajaran online ini pun harus terus dilakukan selama virus corona ini untuk pembelajaran di Indonesia agar pendidikan yang ada di Indonesia tidak tertinggal dan dapat berjalan lancar meski dilakukan dengan cara virtual. Bagi dosen atau mahasiswa yang berada di perkotaan yang memiliki akses internet yang lengkap, mungkin ini bukanlah perkara yang sulit. Tetapi, bagi mahasiswa yang berada di pedesaan, pelosok, atau daerah yang tertinggal, sungguh ini merupakan problema yang serius. Kenapa? Karena mengingat semua pelajaran yang dilakukan online, sedangkan internet di Indonesia ini belum merata jaringannya. Metode pembelajaran daring ini pun tentu saja belum efektif untuk kelangsungan pendidikan yang berkualitas secara maksimal, namun harus tetap dilakukan.
agar pendidikan bangsa Indonesia tidak terancam gap generasi atau keadaan di mana suatu generasi tertinggal pengetahuan dan kompetensinya akibat dari hak pendidikan yang tidak tersampaikan. Di masa seperti ini, dosen dan mahasiswa harus sama-sama aktif dalam pembelajaran, harus bekerja sama agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, meski pembelajaran hanya melalui handphone atau laptop saja. Selain itu, beberapa hal kiranya perlu diperhatikan atau perlu diterapkan agar aktivitas belajar dan mengajar dapat terlaksana dengan efektif dan nyaman. Salah satunya yaitu dosen dan mahasiswa perlu membicarakan kontrak belajar khusus di daerah yang darurat ini, seperti aktif dalam mengupdate kesepakatan agar perkuliahan daring tetap aman dan menyenangkan. Selain itu juga, dosen dapat memodifikasi ulang rencana pembelajaran untuk kapasitas tenaga dan dosen mahasiswa. Karena dalam proses perubahan kebiasaan akademik ini, dosen perlu bijak dalam menilai kemampuan mahasiswa, dikarenakan perubahan metode tentu saja akan berpengaruh pada asesmen mahasiswa. Baiklah teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bertemu di lain waktu dalam keadaan yang baik-baik saja. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, hand sanitizer, hindari kerumunan, olahraga, dan atur pola makan yang sehat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.